Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkuliahan setelah UTS itu dimulai dengan cara online seperti begini. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh mahasiswa yang mungkin agak kurang nyaman untuk kuliah dengan cara online semacam begini. Tapi sekali lagi kita harus membiasakan karena satu dan lain hal seperti yang kita hadapi bersama. Ya. Untuk materi selanjutnya sekali lagi kita mengulang sedikit tentang masalah ke belakang ya, tentang pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu kita membahas tentang masalah sejarah dan perkembangan penyuluhan di dunia. Ya, sekali lagi sebagaimana mungkin kita pahami bersama bahwa penyuluhan itu mungkin yang kita pahami itu hanya ada di Indonesia. Ternyata Indonesia juga mengadopsi dari negara maju ya, sebagaimana yang dilakukan di saat UTS kemarin yang katakan bahwa ternyata penyuluhan itu berasal dari Inggris, yaitu dari Cambridge University di Inggris ya, yaitu perguruan tinggi yang sangat terkenal sampai sekarang, yang digunakan penyuluhan ini untuk mendeskripsikan inovasi yang ditemukan oleh perguruan tinggi untuk bisa diterapkan di masyarakat ya, di kalangan para petani yang bisa diterapkan langsung di lapangan. Ya, sekali lagi muncul ide penyuluhan dari kalangan terdidik di Inggris ini, yaitu untuk menindaklanjuti hal-hal yang dilakukan di kampus agar bisa diterapkan. Sekali lagi, ilmu itu seperti menara gading, tetapi apabila ilmu itu bisa diterapkan, itu bisa menjadi aplikatif ya. Untuk selanjutnya sekali lagi, setelah di Inggris tentu saja Amerika sebagai dalam tanda petik anak dari Inggris ya, negara Amerika tentu saja mengadopsi pertama kali setelah berasal dari Inggris, yaitu di mana di Amerika dilakukan pada kurang lebih mungkin ya 20 tahun setelah dilakukan penerapan penyuluhan di Inggris pada tahun 1873 yang dilakukan di Amerika. Yang pertama kali dilakukan adalah di Chicago University pada tahun 1892, di mana Amerika pun menerapkan apa yang dilakukan oleh Inggris ya. Tetapi sekali lagi itu semua dilakukan dalam rangka, kebanyakan itu dalam rangka untuk peningkatan budidaya. Hanya sekali lagi yang diterapkan dianggap paling berhasil adalah sistem penyuluhan itu dilakukan di Denmark, di mana penyuluhan itu tidak hanya di budidaya saja, budidaya itu yaitu tentu saja di hulu, tetapi juga di hilir. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang itu kebanyakan selalu penyuluhan itu adanya di hulu, benih, bibit, pelatihan, yaitu semua program-program berhubungan dengan penyuluhan yang ada di hulu. Hilirnya adalah bagaimana menjual dari produk tersebut. Nah, ini yang jadi masalah itu di Indonesia, itu semuanya dilakukan di saat di hulu, tetapi pada saat di hilir tidak bisa dikendalikan secara maksimal oleh negara. Saya tidak tahu bagaimana masalahnya, padahal pemerintah sangat perform untuk melakukan tindakan agar bisa mengambil hasil padi atau hasil panen yang dilakukan oleh para petani, yaitu tadi hilirnya tadi ya. Semua sekarang banyak kejadian tanaman berjalan budidaya dengan baik, tetapi pada penjualan sangat sulit sekali. Seperti kasus cabai, banyak lagi ya, bawang, tomat, dan yang lainnya. Ya, itu mungkin yang bisa dilakukan di Denmark itu tadi. Ya, selanjutnya setelah negara, taruhlah anggap mereka negara-negara maju itu dianggap berhasil, akhirnya banyak negara-negara yang mulai bersentuhan dengan negara-negara maju tersebut, terutama negara ketiga yaitu negara berkembang, melakukan tindakan yang sama untuk menerapkan apa yang didapatkan di perguruan tinggi untuk bisa dilakukan di kalangan masyarakat umumnya. Mulailah berkembang ke Amerika Latin, yaitu mulailah dilakukan pada tahun 1970 ya, di mana penerapannya itu mengadopsi dari Inggris dan Amerika tadi ya. Untuk selanjutnya setelah itu mulailah ke negara berkembang, termasuk ke negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, penyuluhan dikenal sejak tahun 70 sampai tahun 80-an dengan menempatkan pemerintah sebagai pemrakarsa dan menitik beratkan penggunaan pendekatan top-down knowledge transfer, yaitu tadi apa yang diinginkan oleh pemerintah dilakukan juga ke bawah, yang itu disosialisasikan oleh para penyuluh itu tadi. Itu mungkin ya penerangan tentang materi pertemuan sebelum UTS, supaya Anda bisa mengingat kembali ya. Jadi sekali lagi, sejarah perkembangan penyuluhan di dunia adalah yang pertama dari Inggris, dari Cambridge University, akhir abad ke-19, dilanjutkan 20 tahun kemudian
di Amerika dengan pelopornya adalah Chicago University, tetapi yang dianggap berhasil adalah bisa menerapkan penyuluhan secara baik adalah negara Denmark, di mana tadi berhasil karena negara bisa memfasilitasi selain hulu juga hilir. Di Indonesia termasuk hal semacam tersebut belum direspon secara maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh Denmark. Indonesia baru aktif di bidang hulu terus-menerus, benih, bibit, budidaya, obat-obatan dan lainnya, tetapi di hilir kita relatif mengabaikan, dan ini mungkin sebagai masukan terhadap pemerintah. Ya, itu tentang perkuliahan sebelum UTS. Selanjutnya sekali lagi kita menginjak kepada perkembangan penyuluhan di Indonesia. Perkembangan penyuluhan Indonesia sekali lagi tentu saja dibawa oleh kalangan penjajah yang pada saat itu menguasai Indonesia. Anggap saja, tetapi mereka merupakan pemerintahan. Walaupun bukan penjajah, tetap saja mereka dianggap sebagai pemerintah di negara Indonesia sebelum merdeka, ya. Itu dimana pada tahun 1905 tentu saja pasti oleh Belanda, karena Belanda di kita kurang lebih 350 tahun mulai menerapkan. Mereka menginginkan penanaman yang dilakukan di Indonesia itu pertanian yang memang laku yang ada di negara Eropa sana, ya, tadi teh, kopi dan yang lainnya. Ya, mereka membuat departemen pertanian yang disebut dengan Landbouw. Sekarang kita sering mendengar di mana-mana ada daerah Landbouw. Hampir setiap daerah pertanian di Indonesia dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Landbouw atau bahasa Sunda Landbouw, bahasa Sunda nama. Ya, nah sekali lagi penyuluhan meningkat sejak didirikannya Landbouw School pada tahun 1908 bertepatan dengan hari kebangkitan negara Indonesia. Karena desakan-desakan dengan politik etisnya akhirnya Belanda mau menyekolahkan orang-orang Indonesia untuk bisa belajar di sekolah-sekolah yang biasanya ditempati oleh kalangan penjajah tadi. Pada masa itu sekali lagi penyuluhan yang berorientasi hanya pada peningkatan peduli saja. Hal tersebut perlu dikaji kembali karena faktor yang tadi saya sebutkan, ya, tidak ada di hilir tetapi adanya di hulu saja. Ya, tapi sekarang sudah meningkat, tidak hanya masalah yang berhubungan dengan masalah peningkatan produksi saja kalau sekarang, ya. Selanjutnya di Indonesia akhirnya kalau setelah negara Indonesia merdeka dibagi beberapa konsep tentang penyuluhan, yaitu yang pertama penyuluhan pertanian dari kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 69, di mana tahun 69 yaitu kita semua tahu bahwa tahun 66 pergantian pemerintahan di negara Republik Indonesia dari Soekarno ke Soeharto yang akhirnya membuat kebijakan yang berhubungan dengan penyuluhan berbeda dengan sebelumnya. Sekali lagi untuk pada masa tahun 45 sampai 69 relatif tidak berjalan secara maksimal. Sebagaimana kita tahu ada agresi militer dari negara Belanda yang ingin menguasai lagi Indonesia, yang disebut di negara kita disebut dengan revolusi fisik pada tahun 45 sampai tahun 49 tentu saja terganggu, ya. Dan ini tidak terasa secara maksimal. Walaupun demikian ada program yang dilakukan oleh pemerintahan kita pada saat itu, yaitu di mana ada yang dinamakan dengan Kasimo Plan, ya. Di mana Kasimo sebagai Menteri Kesejahteraan pada saat itu membuat rencana untuk mensejahterakan Indonesia dengan sebutan RKI, Rencana Kesejahteraan Istimewa, dengan tujuan memperbanyak produksi bibit unggul, yang kedua perbaikan perluasan perairan, yang ketiga peningkatan penggunaan pupuk, yang keempat peningkatan penggunaan hama, yang kelima tentu saja peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan. Ya, jadi ada 5 program dari Rencana Kesejahteraan Istimewa yang dilakukan oleh Kasimo yang akhirnya dilanjutkan oleh Wakasono, ya. Jadi ada Kasimo Plan dan ada rencana Wakasono, ya. Yang selanjutnya tahun 50 mulai dirintis subsektor peternakan, ya, di mana pada saat itu dimulailah besar-besaran dibuat peternakan ayam ras, karena sekali lagi protein hewani yang relatif bisa terjangkau adalah dari ayam. Ya, kita bisa membeli ayam sekarang juga mungkin dengan harga 20 sampai 50 ribu bisa gampang mendapatkan ayam. Ya, maka mungkin 1 kilo sekarang paling ya 40 lah, bawah 50. Tetapi kalau misalnya daging sapi itu sama sebetulnya protein hewani, tetapi 1 kilo sekarang kita sudah tahu di atas 100 ribu, 2 kali lipat bahkan lebih dari protein hewani yang berasal dari ayam. Terus sampai akhirnya karena dianggap Indonesia itu di harapan berbasis pertanian, ya akhirnya di Universitas Indonesia juga dibuat fakultas pertanian karena dianggap pertanian itu relatif penting untuk Indonesia. Maka fakultas pertanian Universitas Indonesia itu pindah ke Bogor, yang akhirnya membuat
lembaga institusi sendiri, yaitu dengan sebutan Institut Pertanian Bogor. Jadi sekali lagi, Institut Pertanian Bogor sebagaimana kita mungkin belum mengetahui bahwa ternyata IPB itu berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang itu dibuat agar lebih spesifik, dipindahkan ke Bogor dan akhirnya berubah nama menjadi Institut Pertanian Bogor, ya. Nah, itu tadi tentang masalah tadi, dan Institut Pertanian Bogor lah yang memfasilitasi berbagai hal yang berhubungan dengan pertanian sampai sekarang. Jadi IPB itu sangat terkenal untuk pendidikan yang berbasis pertanian, di mana pertanian ini menurut anggapan saya sebagai dosen di Fakultas Sains Serapan yang dulu Fakultas Pertanian Universitas Sunda Kencana justru menjadi basis sekarang harusnya, apalagi sekarang pada saat COVID-19 sekarang, ya relatif sulit kita mendapatkan penawar dari virus yang kita dapatkan, dan antisipasinya adalah dengan menggunakan obat-obat alami yang berasal dari pertanian itu tadi. Ya, sebagaimana kita ketahui, dosen-dosen kita yang kebanyakan berlatar belakang perguruan tinggi ternama di Indonesia, ya taruhlah orang lain dosennya jauh lebih mumpuni. Kalau saya mungkin tersebut dari dosen ya Bangor, tapi saya juga yang Bangor seperti begini, lulusan dari Universitas Pajajaran, ya relatif bisa mengelola atau mengadopsi apa yang kita dapatkan di perguruan tinggi yang ternama tadi ke Fakultas Sains Terapan Unsur. Makanya orang sering mengatakan, hese kuliah di Fakultas Sains Terapan. Kenapa demikian? Karena dosen-dosennya berasal dari perguruan, kebanyakan ya, berasal dari perguruan tinggi negeri yang mereka ingin mengadopsi atmosfer yang ada di perguruan tinggi negeri itu ke Fakultas Sains Terapan Unsur. Ya, sering saya informasikan kepada Anda, di kita jangan berbicara fakultas lain, ujian skripsi itu satu orang itu direjeng kutilu dosen. Ya, satu orang dosen pembimbing pertama, satu orang dosen pembimbing kedua, dan satu orang adalah penguji, yang semuanya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan dari para mahasiswa yang sedang ujian skripsi. Ya, yang akhirnya sekali lagi pada kurang lebih tahun 60-an 70-an ke sini, ya IPB membuat pilot project, yaitu di mana IPB menerapkan penyuluhan yang efektif guna meningkatkan produksi padi. Sekali lagi ya, karena waktu itu Presiden kedua Indonesia berharap kita bisa swasembada pangan, dan pangan yang paling sangat digemari oleh orang Indonesia yaitu padi itu tadi, makanya disebut makanan pokok ya. Walaupun sebaiknya kita dalam satu minggu sebaiknya jangan hanya mengkonsumsi padi. Dulu itu kurang lebih 5-6 tahun yang lalu itu ada istilah one day no rice. Jadi cobalah sekali-kali sehari itu jangan makan nasi aja. Jadi tapi dengan makan yang lain, karena ada karbohidrat lain di luar nasi. Sampel misalnya tadi ya, hui, jagung dan yang lain juga. Banyak di Indonesia karbohidrat yang bisa didapatkan yang bukan berasal dari padi ya. Sekali lagi, pada saat IPB membuat pilot project itu, IPB diberikan keluasan untuk mengelola 150.000 hektar ya lahan dengan nama BIMAS atau bimbingan masyarakat. Jadi dibinalah agar para petani ini sesuai dengan keinginan dari atau sesuai dengan konsep yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya. Kalau Anda paham, pada masa-masa awal pemerintahan Soeharto, itu pembangunan itu ada istilahnya ya. Jadi di tahap-tahap, karena kan satu periode pemimpin itu 5 tahun, disebutnya pelita, ya, pembangunan 5 tahun, ya. Nah, itu tadi, yang pembangunan 5 tahun itu direncanakan, disebut repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya. Jadi ada repelita pertama 69 sampai 74, repelita kedua 74 sampai 5 tahun kemudian, repelita ketiga 79 sampai 5 tahun kemudian, dan selanjutnya. Yang itu dituangkan dengan surat keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian. Dibuatlah Balai Penyuluhan Pertanian yang sekarang sudah hilang lagi. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana bisa hilang semacam ini. Ya, melalui surat tersebut ditekankan bahwa informasi pertanian merupakan satu data bahan yang diperoleh oleh BPP, adalah unit kerja penyuluhan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. BPP itu ada Badan Penyuluhan Pertanian. Ya, sekarang itu sudah hilang lagi. Saya juga tidak tahu bagaimana keputusan pemerintah ya, sekarang bisa hilang kembali. BPP bertugas tadi menyusun program penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja, dan melakukan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan. Di mana BPP juga
membuat penyuluhan itu harus mengandung beberapa kegiatan, beberapa unsur ya, di mana tadi ya, ada 3 aspek yang harus terkandung dalam setiap penyuluhan. Yang pertama adalah tadi pendidikan, yang kedua membantu masyarakat agar mampu menolong diri sendiri, yang ketiga adalah tentu saja belajar. Jadi tidak ada waktu atau hal yang berhubungan dengan kehidupan itu tidak dengan cara belajar ya. Jadi bahkan ada istilah dalam dunia Islam dikatakan bahwa cari ilmu dari sejak buayan ibu ya, dari sejak lahir berarti sampai ke liang kubur. Jadi tidak ada waktu untuk tidak belajar ya, itu tadi. Jadi sekali lagi penyuluhan itu mengandung unsur pendidikan, membantu masyarakat agar bisa menolong dirinya sendiri. Yang ketiga adalah belajar. Anda bisa menjabarkan pendidikan itu tadi untuk mengubah pengetahuan ya, sikap dan keterampilan. Yang kedua itu membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, yaitu tadi ya, tidak harus tergantung pada orang lain. Ya, taruhlah sekarang zaman resesi kemarin tahun 98 itu semua perusahaan itu kolaps kecuali tadi para petani yang dia bisa menolong diri sendiri. Dan kalau sekarang pun COVID-19 ini ramai, petani itu biasa saja karena petani itu kebanyakan yang pengalaman saya ke lapangan bahwa terakhir saya kurang lebih mungkin pada awal bulan April kemarin saya ke Warung Konang melihat padi Panandongi, ternyata di sana mereka tenang saja karena mereka terbiasa keseharian memakan tadi palawija atau yang istilah sekarang ada istilah apa ririmpangan, rimpang-rimpangan. Jadi seperti apa jahe sekarang jahe merah G5.000 kan hanya sedikit sekali 5.000. Mereka sudah terbiasa, jahe merah sudah terbiasa nanam mereka, jahenya juga sudah, kunyit yang kuning atau kunyit putihnya atau yang lainnya ya, yang semua itu bisa didapat dari alam yang mereka terbiasa memakan keseharian. Kalau di Jawa tuh ada istilah empon-empon, yaitu tadi bisa diminum katanya untuk mengantisipasi penyakit dalam. Ya, kalau di Jawa mungkin ada istilah jamu, kalau di Sunda ada ya rempah-rempah yang sering dijadikan sebagai racikan keseharian. Jahe ditumbuk aja dicampur dengan gula merah yang asli, yang betul, yang tidak dicampur oleh zat-zat lain, itu sangat bermanfaat untuk diri kita pada saat pandemi COVID-19 seperti ini ya. Nah, untuk penyuluh sekali lagi apa ya, tidak hanya bisa dilakukan begitu saja, sekali lagi tidak, tetapi seorang penyuluh juga harus bertindak sebagai seorang penghibur. Jadi sekali lagi biasakan pada saat para petani itu yang kita suruh itu sudah jenuh, jangan lupa kita membuat ice breaking pada mereka dengan permainan, dengan apa saja yang kira-kira bisa untuk menyebabkan mereka jadi tidak jenuh ya, bercerita tentang pengalaman yang kira-kira bisa menambah energi mereka untuk bangkit kembali. Jangan lupa itu pada penyuluh itu harus bisa bertindak sebagai seorang entertain ya, walaupun tidak harus hurry terus-terusan, sebaiknya juga disisipkan saja tentang masalah yang berhubungan hurry atau ice breaking itu tadi ya. Penyuluh pun tidak hanya menerangkan seperti Bapak sekarang ini ya, harus turun ke lapangan. Kalau sekarang ada istilah merdeka belajar ya, baru sekarang menteri yang sekarang yang Mas Menteri yang relatif sangat muda ini sekarang mempraktekkan. Jadi tidak usah harus paham tentang masalah ilmu ujian, tetapi juga harus paham masalah ilmu terapan ya. Jadi sama penyuluh juga tidak bisa menceritakan tentang masalah teori saja. Kita harus aksi turun konkret, turun ke lapangan dan mempraktekkan apa yang kita bicarakan ini bisa dijalankan secara maksimal. Yang tentu saja penyuluh pun harus bisa memberikan peningkatan wawasan ya, agar mereka paham bahwa dia itu tidak hanya ada di daerahnya dia. Banyak daerah lain yang harus kita kembangkan, banyak daerah yang harus kita kenal ya. Selain itu juga wawasan juga harus kita juga meningkatkan pengetahuan. Misalnya dengan cara harus bisa memberikan, tidak hanya memberikan penghibur aksi konkret juga tidak, tapi juga diharapkan penyuluh juga bisa meningkatkan wawasan petani. Tadi ya, informasi kepada mereka bahwa pertanian itu atau dunia itu tidak di dia hungkul, tapi ada di daerah-daerah lain yang kira-kira bisa dia kenali, bahkan dia bisa datangi, yang itu bisa bertukar pikiran dengan mereka bagaimana produksi yang baik, bagaimana memasarkan yang baik, itu tadi ya. Yang kedua juga selain wawasan juga harus meningkatkan pengetahuan. Jadi dia harus juga paham, ada pengetahuan tambahan lah, walaupun mungkin pengetahuan yang sifatnya konkret di lapangan. Yang terakhir adalah tentu saja yang paling utama adalah penghasilan. Nah, penghasilan inilah yang harus kita pahami bahwa tidak bisa petani bergerak sendiri, tetapi petani juga harus dibantu oleh kalangan terpelajar seperti Anda sekalian. Bahkan kalau memungkinkan, Anda bisa memberikan informasi kepada pemerintah. Untuk penghasilan ini harus juga pemerintah turun tangan. Naon eueuh di pemerintah mah ya, ahli aya, kebijakan aya,
duitna aya, tinggal aya kahayang dari pemerintah mah. Kalau aya kahayang dari pemerintah, ya istilahnya dalam sekarang disebutnya dengan istilah political will, itu memungkinkan para petani di Indonesia itu bisa berjalan secara maksimal, tentu saja peningkatan penghasilan. Begitu ya. Itu mungkin materi yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan pertama setelah UTS. Sekali lagi, nanti materi ini kita bahas dengan aplikasi Zoom yang akan kita bahas di hari Rabu untuk kelas 4B kalau tidak salah ya, dan untuk kelas 4A di hari Kamis, jangan lupa. Terima kasih sekali lagi materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.